bahasa si kuntilanak ini. Saya nggak terima, saya lagi diem, diinjek sama teman kamu. Dia ngobrol sama gue, diinjek sama teman kamu. Datang. Awalnya pasukannya. Gue nggak tahu ya kalau di secara gambar manusiawi, gambarnya itu pasukannya seperti apa. Nggak lama sosok ratunya datang. Datang ratunya. Kata dia, saya mau ngajak wanita ini. Loh jangan, kata gue. Nggak boleh begitu, itu udah beda alam. Alam manusia, alam gaib ya alam gaib. Kata dia, ya udah kamu aja yang ikut dengan saya. Nggak mau, kata gue. Kok nggak mau ikut-ikut begituan? Lu siapa gua, kata gue gitu kan. Gue di situ mulai dicekek sama dia. Posisi pergelangan tangan begini. Ini sosok badannya badan cewek gue ya, nekek. Sosoknya sosok film ular. Oke. Dicekek lah tuh gua. Gua bacain ayat kursi. Dia ikutan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nyambung ayat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai habis dia. Akhirnya dia habisin itu ayat. Itu siapa? Kok badannya besar banget? Cantik. Tapi kok punya ekor? Di situ gue panik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Oke Der, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita yang berasal dari kru kita sendiri nih. Dia ingin menceritakan kejadian mistisnya saat ia bersama kekasihnya sedang berbicara atau berbincang bersama dan di situ mengalami kejadian mistis. Disclaimer ya, kekasihnya ini adalah sosok seorang indigo. Dalam arti itu indigo itu bisa merasakan sesuatu dan melihat sesuatu hal-hal yang tak bisa dilihat oleh manusia umumnya. Gak butuh waktu lama, langsung aja kita ke narasumber kita yang udah berada di sebelah kanan gua nih, ya. Sebelah kanan dari gua ya. Oke. Apa kabar nih, Bang? Oke. Alhamdulillah baik. Bang Kaisar. Udah lama nih. Ya, gitulah. Jadi gimana nih, Bang? Cerita singkatnya ya, singkat kejadian itu seperti apa? Dari tarik ulur intinya ya. Jadi itu memang namanya sosok, bukan sosok sih, namanya pribadi indigo ya. Mereka kan bisa interaksi, bisa komunikasi dengan hal-hal gaib. Jadi pas gua beberapa kali momen gue bersama dia, memang dia itu sering kesurupan. Kesurupan yang lewat kah, atau yang ada di tempat itu kah, kayak sejenis kuntilanak atau pocong atau gundruwo atau anak kecil. Lebih seringnya sih kayak kuntilanak atau anak kecil ya. Cuman kalau gundruwo atau pocong tuh hampir jarang nggak mampir. Ya paling itu sih. Oke, di stop dulu nih ya. Nah, buat kalian nih, sahabat-sahabat, gua nggak bosen-bosen nih ngingetin kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video atau cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Buat kalian juga nih sahabat-sahabat ingin berbagi ceritanya di channel kita, gampang banget. Gak butuh waktu lama-lama, langsung aja kita masuk ke segmen. Nah, nih Bang, sebelum kita mulai ke cerita intinya ya, ke cerita secara detailnya, boleh dinikmatin dulu nih Bang, sajian-sajian yang udah gua sediain ya. Dinikmatin aja. Ngopi-ngopi nggak Bang? Ngopi nggak? Ya? Nggak, itu bos kopi ya? Khususan buat lo. Oh, oke, siap. Oh, buat lo. Asik kan lu narasumbernya.
Biar lebih tenang lagi nih ya, kita ngerokok aja dulu, ngerokok. Monggo. Gua nggak ngerokok Rokok. orang. Lanjut. Oke, gimana nih cerita detailnya? Nah, ini gue ceritain dari awal ya. Hmm. Awal kedekatan gue dengan dia. Kejadiannya tuh pas saat gue deket sama dia, gue meyakini bahwa dia indigo tuh ada satu momen di mana gue ketahuan. Ya bisa dibilang hal tercela lah, hal terburuk. Tiba-tiba gue ketahuan sama dia dan itu pun ada yang bocorin kan. Itu yang ngebocorin itu sosok pendamping dia tuh. Nah, pendampingnya itu ternyata anak kecil. Anak kecil, ya kalau bisa dibilang perawakannya perawakan Belanda lah, anak-anak Belanda. Itu perempuan. Kalau gue boleh sebut namanya Nana. Nah, lu kalau boleh merasakan, kalau lu bisa merasakan ya, Allahu alam. Mungkin dia bisa aja di sini. Karena si anak kecil ini memang ditugaskan buat ada di gua. Mata-mata lu lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketemu momen udah jadian, udah pacaran. Ketemu momen gue di mana gue lagi makan berdua sama dia. Di posisinya tuh di rumah dia kan. Gue lagi makan, kebetulan maknya juga lagi di depan, gue tuh di teras. Maknya tuh di depan, posisinya ya di saung lah. Jadi rumahnya dia tuh depannya ada saung. Ketemu momen di situ, tiba-tiba pas gue ajak ngobrol, cewek gue hening. Kan ngeselin ya. Lu lagi ngobrol berdua nih kita. Tiba-tiba dia hening, ngedengerin obrolan yang lain. Tau-taunya ada yang ngomong. Tiba-tiba masuk lah tuh. Tek. Di situ awal kesurupan. Gue heran, kok bisa kata gue. Dan gue di situ mulai makin yakin kok itu memang indigo gitu. Nah di situ kesurupannya awalnya kesurupan kuntilanak. Jadi sosok kuntilanaknya ini jauh berada di tempat kerjaan gue. Jadi dia menyampaikan pesan. Saya nggak terima bahasanya, bahasa si kuntilanak ini. Saya nggak terima, saya lagi diem, diinjek sama teman kamu. Dia ngobrol sama gue, diinjek sama teman kamu. Secara otomatis disimpulkan nggak sengaja keinjek posisinya begitu. Dia nggak terima. Cuman dia mau menyampaikan, tolonglah kasih tahu orang ini gitu. Saya ini nggak terima gitu. Kalau bisa minta maaf. Gue kasih tahu juga kata gue. Maaf ya yang ada di tubuh ini gitu kan. Bahwa orang yang kamu ceritakan itu udah nggak ada, maksudnya udah nggak kerja di situ. Jadi ya mau bagaimana menyampaikannya juga. Ya gue sih berusaha dewasa ya, maksud gue ya gue perwakilan dari dia, gue minta maaf lah karena gue temennya dia juga kan yang injek ya. Gue minta maaf. Nah nggak lama tuh dia nggak mau keluar terus malah ngetawain gue kan. Atau gue waduh bahasanya ngelunjak, ngeselin, ngenges di kuntilanaknya, nggak sopan. Akhirnya gue coba iseng kan, gue bacain ayat-ayat Al-Quran ya, Al-Fatihah sama ayat kursi lah. Gue bacain, nggak lama dia kepanasan. Allahu alam sih, cuma itu atas dasar keyakinan gue aja gitu. Kepanasan, akhirnya dia keluar sendiri tiba-tiba. Nah satu momen dan momen yang lainnya, masuk ke momen yang lainnya itu posisinya itu lagi di jalan. Cerita lagi nih, di jalan lagi cerita biasa, lagi curhat, lagi sharing-sharing gimana masalah kerjaan apa segala macem. Satu momen lagi naik motor, gue lewat satu daerah namanya Alam Sutra. Jadi di Alam Sutra itu ada korban kecelakaan. Jadi kalau yang dia ceritain tuh si ibu-ibu ini minta tolong sampein ke keluarganya. Pas lagi jalan pulang kebetulan kan. Nah pas gue lagi jalan tiba-tiba masuk tuh ibu-ibu. Kata gue keperluannya apa? Dia diem aja, ditanya diem aja. Mau minum teh manis kata gue. Biar tenang dulu yuk minum teh manis kata gue gitu kan. Kita mampir ke Pecel Lele gitu. Dia nggak mau, nolak geleng-geleng. Nah akhirnya
Setelah gue tunggu nih beberapa lama, dia nggak ngomong-ngomong, nggak jawab-jawab. Tiba-tiba keluar sendiri kan, keluar lah tuh. Masuk satu momen dimana gue kayak bicaranya ketar-ketir ya, ketakutan, scare. Itu lagi di rumah gue, posisinya juga ada sama gue. Lagi di rumah, gue lagi bahas sharing sama dia tuh. Gue dulu pernah kenal juga sama Indigo, serupa sama dia, cuman yang Indigo kali ini sosoknya guru gue sendiri, Aiza lah. Nah, jadi kemasukan yang ada di Cisadane. Nah, buat kalian nih sahabat-sahabat sama Kabu ya, Cisadane ini tahu apa? Itu tuh sungai atau tempat wisata yang ada di Tangerang. Gue cerita, sharing, momennya masuk lah tuh, datang. Awalnya pasukannya, gue nggak tahu ya kalau di secara gambar manusiawi gambarnya tuh pasukannya seperti apa. Gak lama sosok ratunya datang ratunya. Awal dia senyum-senyum, masuk tuh, udah kemasukan tuh cewek gue, senyum-senyum begini aja. Gue tanya, ini siapa, dari mana asalnya, kata gue gitu. Senyum, gak bisa jawab. Iseng gue pencet bagian telinga belakang. Ya ini sepengetahuan yang gue tahu ya, kalau titik lemah atau nggak titik di mana si jin itu bersemayam kan ada beberapa titik di tubuh manusia. Gue pencet bagian belakang telinga, udah berhenti. Dia kesakitan, terus nggak lama baru dia ngomong, kamu kan yang kemarin berkunjung ke tempat saya, sambil senyum-senyum. Akhirnya gue situ mikir, siapa ya? Kan gue nggak main kemana-mana gitu. Setelah gue pikir terus, oh jangan-jangan dia nih, kata gue. Dulu yang pernah kejadian sama gue gitu, pernah satu momen sama gue. Gue tanya, kamu siluman ular kan yang ada di Cisadane? Kata dia, kamu masih mengingat saya, kata dia gitu. Kamu masih ingat dengan saya. Akhirnya gue tanya, ada apa? Berkunjung sini ada apa? Ada perlu apa? Ada pesan? Atau memang ada apa gitu kesini tuh, mau ngapain? Hal yang ingin disampaikan lah ya. Iya. Kata dia, saya mau ngajak wanita ini. Loh jangan, kata gue. Nggak boleh begitu, itu udah beda alam. Alam manusia, alam gaib ya alam gaib. Kata dia, ya udah kamu aja yang ikut dengan saya. Nggak mau, kata gue. Kok nggak mau ikut-ikut begituan? Lu siapa gua, kata gue gitu kan. Dia ketawa-tawa, senyum-senyum. Akhirnya di situ gue mulai panas. Ya udah keluar, kata gue. Maksud lu jelek, tujuan lu jelek di sini. Keluar, kata gue. Gak mau, katanya, senyum-senyum sambil gak mau. Di situ momennya kebetulan kan di rumah ada peninggalan warisan dari eyang gua, keluarga bokap, kayak sebuah keris. Gue coba minta bantuan Allah, perantaranya lewat keris itu. Akhirnya gue buka keris itu, gue gesek ke tangannya. Aduh, panas, katanya. Kamu jangan main-main ya, katanya. Jangan tempelkan itu, katanya. Panas. Oh, makin jadi kok. Diliput dengan emosi, dengan kemarahan. Gue gesek-gesek dah mau gue tuh. Saking isengnya tuh gue posisinya kan. Akhirnya di situ mulai ada perdebatan tuh. Jadi gue mulai adu ucapan ya, kasarnya bahasa. Gue ngomong sembrewet juga,
ngomong kasar, dia juga ngomong kasar. Akhirnya saling menantang tuh. Di situ mah gue juga langsung panik karena heboh lah. Gue di situ mulai dicekek sama dia. Posisi pergelangan tangan begini. Ini sosok badannya badan cewek gue ya, nekek. Sosoknya sosok siluman ular. Oke. Dicekek lah tuh gue. Kata gue, pasin nggak? Maksud lo apa begini, kata gue gitu. Lu udah mulai nyerang-nyerang lu, kata gue. Lu jangan sombong, kata gue. Lu juga sama-sama makhluk Allah. Gak boleh begitu lu, kata gue gitu kan. Kalau mau memang niatnya macem-macem kesini gitu, ini gak usah kesini gitu. Gue nanti juga di sini juga nggak ngapa-ngapain. Lu yang berkunjung kesini, kata gue gitu kan. Senyum-senyum, ketawa-ketawa. Gue dicekek kan di sini. Posisi di sini itu benar-benar sakit-sakitnya. Akhirnya gue bacain ayat-ayat kursi. Dia ikutan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nyambung ayat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis dia. Akhirnya dia habisin itu ayat. Nah, kejadiannya pas saat itu gue udah pasrah lah tuh. Gue kata, ya Allah gimana ini. Gue mulai keteteran lah, mulai gak sanggup. Kata gue, ya Allah, gue gak kuat. Posisinya gue udah mulai scare karena sosok yang gue alamin tuh, yang gue hadepin tuh sosoknya siluman. Kalau bicara kelas tingkatan tuh udah jauh di atas gue, udah jauh di kalangan para jin, siluman. Kalau diibaratkan sosok manusia, mungkin sosok tingkatannya kiai atau para ulama. Itu udah bukan tandingan gue. Gue di situ udah mulai pasrahnya. Gue bingung harus apa kan. Akhirnya dia keluar, masuklah si anak kecil ini. AA ngomong kan, anak kecil ini manggil gue, AA, itu siapa? Kok badannya besar banget, cantik, tapi kok punya ekor? Oh, di situ gue panik kan. Lanjut. Makin jadi lah tuh gue. Terus gue panik. Ya gue sih jujur gue deg-degan banget kalau cerita gini. Panik gue. Gak lama dia masuk lagi. Kata dia, ini perempuan ini sudah saya ikat di satu ruangan dan bisa keluar. Gue udah bingung tuh. Gue panggil namanya. Bangun, ayo bangun, pasti bisa, kata gue. Jangan diikutin lawan, kata gue gitu kan. Akhirnya bangun lah tuh, sadar. Pas sosok cewek gue masuk, gue udah sadar nih posisinya. Di situ si cewek gue ini nyampein, itu ada apa di tangannya, di lehernya gitu. Kok ada bekas tangan? Lu masih kuat gak? Kok ada bekas tangan? Gak tahu ya apaan ya, kata gue. Enggak, itu ada tangan, cuma buntung. Karena posisinya pas dia nyakek tuh gue udah ngegoresin kris ke tangan dia. Itu ada tangan ke dia. Nah terus gak lama dicabut tangannya sama dia tuh. Ditarik. Akhirnya gue pergi tuh, gue izin sama gue mah mau ngambil motor dulu ke tempat kerjaan gue, kan motor gue ketinggalan di sana. Gue ngambil, tapi ini gue masih sakit, asli sakit-sakitnya. Lu tau gak sih kayak orang nelan susah? Ya. Awalnya gue nggak punya penyakit lagi amandel atau gimana gitu. Ini bener susah, cuman posisinya sakitnya ini satu titik nih di sini. Singkatnya, udahlah tuh. Kejadian momen itu berakhir sampai situ. Ketemu momen lagi. Di situ gue lagi berantem. Emosi.
emosi-emosinya gue marah sama cewek gue karena berselisih paham lah. Jadi gue pendapat kayak gini gue nggak didengar, gue nggak digubris lah ucapan gue sama dia. Gue marah akhirnya, gue sampai ngomong lu gue gitu, yang biasanya aku kamu, gue sampai ngomong lu gue tunjuk sama gue gitu kan. Langsung di situ cewek ngomong, itu kok ada sosok ini ya, mukanya jelek, buruk rupa, tapi lidahnya merah nih. Begitu. Nah nggak lama sosok ini masuk ke cewek gue. Dia begini aja ngeliat. Terus dia ngomong, saya yang dititipkan dari Cisadane buat mata-matain kamu. Cuma mata-matain gue nih. Ternyata pas saat dia nyengkik ya momen yang sebelumnya, ternyata di situ tuh dia juga nanem. Allahu alam ya. Tapi dari keterangan yang pas kesurupan yang kali ini, dia itu nanem di sini. Sosoknya tuh buruk loh Pak. Jadi momennya tuh dia keluar saat gue emosi, gue marah, pasti dia keluar. Nah, akhirnya pas kejadian kayak gitu datang lagi si putri silumannya, siluman ularnya datang lagi, masuk lagi ke cewek gue. Di situ gue mulai, gue udah mulai panas-panasnya. Gue udah mulai kesel, atau lu ngapain datang lagi gitu, lu ganggu hidup gue, lu nggak usah lah ganggu hidup gue gitu kan. Udahlah cukup, lu alam gue gitu kan. Nggak perlu lu kayak satoranin gue tiap hari, nggak perlu lu nyamperin gue tiap hari gitu kan. Akhirnya di situ tuh mulai, pokoknya udah kayak sampai gue pengen ditonjok sama cewek gue. Asli. Cewek gue tuh udah kehilangan sadaran lah, udah dimasukin sosok dia. Cuman yang memang sosok siluman gitu ya, dia itu nggak mampu untuk berdiri sebetulnya. Selonjoran, duduk cuman posisi kaki gitu, kayak duyung, tahu kalau manusia duyung kan kayak gitu. Nggak bisa, dia kakinya nggak bisa gerak. Akhirnya gue di situ udah mulai panas kan, gue udah mulai emosi, lagi emosi berantem, ditambah dateng, emosi gue makin parah. Akhirnya gue pelototin sama gue, cuman dalam hati sambil baca-baca juga. Di situ tuh gue udah mulai kacau lah, gue juga udah jarang sholat, gue kayak udah nggak bisa punya kekuatan gitu kalau bicara. Kata gue udah pasrah dah, bener dah asli. Gue tuh kalau udah ngalamin ketemu sosok siluman gitu udah pasrah, udah nggak kuat gue. Akhirnya di situ udah kacau banget dah asli. Gue juga kayaknya udah nggak bisa nyimpulin, parah udah, karena sosok silumannya udah makin menjadi-jadi gitu. Sampai lu tahu nggak, kayak garpu, garpunya garpu plastik ya, itu posisinya kan gue bisa makan juga. Itu garpu sampai pengen ditusuk gue, cuman garpu plastik sih, pengen ditusuk gitu tuh. Karena saking emosinya gue kan, gue tepak tangannya, setelah gue tepak, akhirnya dia diem lama, itu berapa menit tuh ya, 5 menitan ada lah. Gue bacain tuh, gue tawakal aja sih. Posisinya gue juga udah nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau begituan, tawakal. Akhirnya gue udah baca juga. Lanjut. Lu masih kuat nggak? Lanjut. Gue udah baca kan. Akhirnya dia datang. Dia bawa pasukan. Di situ gue makin menjadi setakut-takutnya gue gitu kan. Kata gue, ya Allah, gue harus apa gitu. Gue di situ tuh coba meredakan emosi gue ya. Gue mencoba buat nggak emosi kan. Gue sabar.
Gue hadapin dengan sabar kan. Gak lama dia keluar. Pas keluar, sosok yang nungguin dia ada lagi selain anak kecil, aki-aki. Jadi si aki-aki ini bilang, gue nanya dulu ke dia, ini siapa lagi, kata gue. Kalau emang niatnya buat ngejagain, tolong jangan ganggu. Posisi kan gue habis kacau tuh kan, habis marah-marah, jangan ganggu. Gue malah diceramahin, domelin gue sama sosok aki-aki ini. Kamu ini, Dalam bahasa Sunda ya, kalau disimpulin. saya ini sosok yang ada di belakang kamu. Kok kamu malah seperti itu, nggak sopan? Wah, gue situ mikir, emang dari mana, kata gue gitu kan. Kalau tahu gini, saya bilang ke yang ngasih ke kamu, mendingan gak usah dijagain. Kamu kok malah begini ucapannya? Oh, di situ gue langsung mikir, oh, si Aki ternyata jadi sosok sesepuh lah, kakek-kakek yang ngejagain gue. Itu memang pendampingnya si doi gue, jadi dititipkan juga ke gue buat ngejagain. Nah, akhirnya gue berusaha interaksi sama si kakek-kakek ini, ngobrol adem gitu. Kata gue, ya maaf ya Ki, kata gue, kalau memang ada salah-salah kata, saya nggak tahu kalau itu Aki gitu, kalau itu sosok Aki yang masuk. Akhirnya Aki ini keluar, cuma nyampein pesen ke doi gue, kalau dia nggak terima. Kata doi gini, kok itu kan tadi Aki yang masuk, kenapa kamu malah begitu ucapannya gitu kan. Akhirnya akhirnya gue tuh minta maaf lah, kata gue, ya udah maafin ya gitu, minta maaf ke Aki, nggak sengaja, nggak tahu, soalnya sebelumnya masuk juga siluman, kata gue gitu kan, nggak tahu gitu kan. Nah udah tuh sampai situ gue udah berusaha enjoy, udah tenang, udahlah sampai situ udah aman, udah tentram, udah nggak ada masuk sosok-sosok kayak gitu lagi. Apalagi yang sisanya ini, yang gue khawatirkan karena dia sosok indigo itu, jadi sosok cisarannya ini sering mampir gitu kan. Tapi alhamdulillah sih, karena apa ya, sekarang ini udah jarang masukan lagi deh. Udah sih itu aja. Assalamualaikum. Buang dulu Ki barnya. Langsung matiin ya. Oke, terima kasih buat sahabat sore ini. Gue udahin dulu karena kondisinya udah nggak kondusif. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.